Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019 1611035 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan materi yang berjudul tentang kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Langsung saja ke materi yang pertama. Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih kode kehormatan pramuka itu. Jadi kode kehormatan pramuka itu adalah suatu norma atau janji dalam kesadaran untuk lebih mengenal tentang suatu akhlak atau budi pekerti dalam hati seseorang yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani pada setiap anggota pramuka. Kode kehormatan pramuka siaga itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, Dwi Satya yang berbunyi, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata karma keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua yaitu Dwi Dharma siaga, berbakti kepada ayah dan ibunya, siaga berani dan tidak putus asa. Yang kedua yaitu kode kehormatan pramuka untuk penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dasar dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriarki yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan setia. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Masuki dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Materi yang kedua yaitu lambang pramuka. Pramuka memiliki logo yang diciptakan oleh Bapak Esmenarjo Atmodipurwo. Saat itu beliau adalah seorang pembina pramuka yang aktif dan sekaligus pegawai tinggi di Departemen Pertanian. Logo pramuka berbentuk atau bisa disebut bayangan tunas kelapa. Penjelasan mengenai arti logo pramuka yang telah ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 06 KN 72 tentang arti logo pramuka yang telah mendapatkan hak paten. Kemudian logo pramuka pertama kali dipergunakan pada tanggal 14 Agustus 1961, tepatnya ketika Presiden Republik Indonesia R. Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka. Makna logo pramuka yang wajib diketahui setiap anggota pramuka itu makna buah kelapa yang sedang tumbuh secara istilah, berarti cikal bakal jadi bukan kelapa yang tumbuh kiasan, bahwa setiap anggota pramuka merupakan unsur paling utama yang melahirkan generasi baru demi berlangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa bertahan lama dalam kondisi apapun. Buah kelapa dijadikan sebagai logo yang menggambarkan bahwa setiap anggota pramuka merupakan sosok yang kuat, sehat, ulet, dan memiliki kemampuan besar dalam menghadapi setiap rintangan dan cobaan yang menerpa kehidupannya. Buah kelapa yang bisa tumbuh di mana saja menunjukkan bahwa besarnya daya serta usaha anggota pramuka dalam beradaptasi dengan kondisi di sekelilingnya. Setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri di mana saja dan dalam kondisi seperti apapun. Buah kelapa tumbuh menjulang tinggi dan lurus. Pohon kelapa merupakan salah satu pohon tertinggi di Indonesia ini. Pohon kelapa melambangkan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi serta lurus, yaitu mulia, jujur, dan tetap teguh pada pendirian sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh suatu hal. Kemudian akar kelapa tumbuh kuat dalam tanah. Logo ini memiliki arti tekad serta keyakinan setiap anggota pramuka yang berdasar pada landasan yang baik, kuat, dan nyata.
tekad dan keyakinan tersebut untuk bersungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya. Kelapa adalah jenis pohon serbaguna, menggunakan pohon kelapa sebagai logo karena setiap pramuka merupakan sosok yang berguna serta membangkitkan diri untuk kepentingan agama tanah air, bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Materi yang selanjutnya ketiga itu atribut pramuka. Atribut pramuka kerap juga disebut dengan istilah pengenal, di mana sebuah atribut selalu dipasang pada pakaian seragam baju resmi, terutama untuk perlengkapan seragam pramuka di semua tingkat. Tata cara pemasangan atribut tersebut juga tidak sembarangan, tentu saja menggunakan sebuah aturan dan tata cara sendiri yang diberlakukan. Penerapan atribut pada setiap tingkat pramuka juga berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini akan menyebutkan tentang perlengkapan dan cara pemasangan pada setiap tingkatan pramuka adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di slide ini terdapat gambar atribut seragam tingkat siaga. Yang pertama yaitu atribut seragam tingkat siaga. Penggunaan tanda atau atribut pertama adalah atribut yang diterapkan untuk tingkat status putra maupun putri. Atribut pertama adalah bagian tutup kepala di mana terdapat lambang tingkat pramuka yang berwarna hijau yang menempel pada tutup kepala. Beberapa atribut juga ada yang terpasang pada baju yang terbagi pada bagian kanan maupun kiri. Pada bagian lengan kanan terdapat tanda lokasi atau pita wilayah, pita nomor gudeg, bed daerah atau rencana wilayah, dan tanda kecakapan khusus sesuai apa yang telah diraih. Beberapa tanda yang juga menempel pada bagian dada kanan, tanda pandu dunia, papan nama, dan tanda jabatan berwarna hijau. Tanda jabatan terdapat 3 jenis. Dari yang tertinggi adalah 3 strip, yang artinya sebagai pimpinan baru, utama atau sulung. Yang kedua memiliki 2 strip yang artinya pemimpin, dan yang terakhir 1 strip yang artinya adalah awal pemimpin. Sedangkan untuk bagian sebelah kiri, tepatnya pada bagian lengan, adalah terdapat tanda regu, tanda kecakapan umum atau TKU. Dan untuk bagian dada sebelah kiri terdapat tanda pelantikan. Ada pula perbedaan yang terdapat pada penerapan atribut ini, putra maupun putri, adalah pada bagian pandu dunia dan tanda pelantikan. Dimana jika penerapan atribut pandu dunia dan pelantikan pada putra yakni pada bagian dada, sedangkan untuk putri yakni pada bagian kerah kedua. Pada saat yang kedua ini atribut baju pramuka tingkat penggalang. Nah, penggunaan atau penempatan tanda atau atribut pramuka kedua adalah yang diterapkan untuk tingkat penggalang dari putra maupun putri, di mana pada bagian sisi kanan beberapa atribut yang menempel pada lengan adalah tanda lokasi atau pita wilayah, pita nomor gudeg, lencana daerah atau lencana wilayah, dan tanda kecakapan khusus sesuai apa yang telah diraih. Sedangkan untuk bagian dada kanan terdapat tanda pandu dunia, papan nama, dan tanda jabatan jika Anda menjadi ketua anggota atau wakilnya, sedangkan untuk anggotanya tidak akan tanda-tanda jabatan ini. Tanda jabatan penggalang terdapat 3 jenis. Dari yang tertinggi atau 3 strip yang artinya sebagai pimpinan atau pimpinan pasukan utama atau pertama. Yang kedua memiliki strip yang artinya pimpinan regu. Dan yang terakhir strip 1, yang terakhir 1 strip maksudnya yang artinya adalah sebagai wakil pimpinan regu. Kemudian geser ke bagian sebelah kiri, tepatnya pada bagian lengan adalah terdapat tanda regu, tanda kecakapan umum
atau TKU, dan untuk bagian dada sebelah kiri terdapat tanda pelantikan, sedangkan atribut lain yaitu pada bagian penutup kepala yang berupa lambang berwarna merah. Perbedaan yang mencolok pada penerapan atribut ini putra dan putri adalah pada bagian pandu dunia dan tanda pelantikan, di mana jika penerapan pada putra yakni pada bagian dada, sedangkan untuk putri yakni pada bagian leher. Gambar tersebut yaitu atribut baju pramuka tingkat penegak. Untuk penempatan atribut pada seragam pramuka penegak sejatinya tidak ada perbedaan jauh dengan seragam penggalang. Untuk pramuka putra, topi tanda berbentuk persegi panjang dan berwarna kuning, sedangkan putri lingkaran untuk dipasangkan di topi bonnet. Nah, pemasangan logo pandu dunia atau wasem untuk putra berbentuk kotak ditempatkan di atas saku kanan, sedangkan putri berada di kerah kanan. Tanda pelantikan atau yang berwarna coklat untuk putra diletakkan di saku, sedangkan putri di kerah kiri. Tanda jabatan bisa dikenakan oleh pradana dengan strip 3, pimpinan Sangga strip 2, wakil pimpinan Sangga strip 1 berwarna kuning. Sekianlah materi yang dapat saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kata saya maaf, kepada Allah saya ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.